Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba untuk membahas sedikit tentang apa yang disebut sebagai transfer, clearing, dan juga wesel. Jadi ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita mulai. Pertama kita ngebahas dulu apa yang disebut sebagai transfer. Transfer adalah pengiriman uang dari satu rekening ke rekening yang lain, bisa dilakukan di dalam bank yang sama, tapi juga bisa dilakukan dengan bank yang berbeda. Artinya bisa jadi kalau misalnya saya punya rekening di BCA, saya kirim ke BCA juga, atau mungkin dari BCA ke Bank Mandiri atau sebaliknya, gitu ya. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, transfer ini tidak hanya dilakukan melalui kasir atau teller gitu ya, dengan bantuan customer service misalnya, tapi juga kita bisa melakukannya sekarang dengan menggunakan telepon pintar. Kita bisa menggunakan fasilitas internet banking atau mobile banking. Pertanyaannya, apa yang disebut sebagai internet banking atau mobile banking? Pertama sebenarnya dua-duanya ini dipakai untuk, memudahkan kita dalam melakukan transaksi khususnya dalam pembayaran atau transaksi transfer uang dari satu rekening ke rekening yang lain. Nah perbedaannya adalah pada, fasilitasnya yang kita pakai. Kalau mobile banking itu kita harus membutuhkan sebuah gadget yang sudah terinstall sebuah aplikasi yang dimiliki oleh bank tersebut. Misalnya saya punya handphone Android lalu saya download misalnya aplikasi Livin dari Bank Mandiri atau BCA Mobile dari BCA atau mungkin Brimo miliknya BRI. Di aplikasi itu saya tinggal klik lalu saya tinggal mau ngelakuin apa aja, salah satunya ada dengan cara kita memindahkan uang dengan cara transfer. Itu kalau mobile banking. Jadi mobile banking adalah sebuah eh, cara kita mengirim uang dengan menggunakan bantuan dari telepon pintar kita, yaitu dengan menggunakan aplikasi dari bank tersebut. Tapi kalau misalnya yang internet banking, di sini sama menggunakan internet juga, cuma bedanya kalau internet banking ini menggunakan browser. Dengan Mozilla atau Firefox, kita masuk ke dalam web dari bank tersebut, lalu kita sign in, lalu kita mengirim atau mungkin melakukan pembayaran. Gitu. Jadi perbedaannya adalah pada aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai pada internet banking menggunakan browser, tapi kalau misalnya yang mobile banking menggunakan aplikasi yang sudah dibuat sendiri oleh bank yang bersangkutan. Itu adalah mobile banking dan internet banking yang kita bisa pakai dalam memudahkan kita dalam melakukan transaksi transfer. Nah, bagaimana mekanisme transfer dana antar bank? Jadi kan kita tadi tahu bahwa yang namanya transfer itu bisa dilakukan di dalam bank yang sama atau dengan menggunakan cara kita transfer ke bank yang lain. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang lain? Jadi tentunya ada mekanismenya. Kenapa? Karena ini berlaku di luar organisasi bank, jadi lebih dari satu bank. Oleh karena itu perlu ada mekanisme dan yang membuat mekanismenya adalah organisasi yang dipercaya oleh pemerintah yaitu adalah Bank Indonesia. Yang pertama adalah RTGS. Jadi mekanisme RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah sebuah sistem yang dimiliki oleh Bank Indonesia di mana transaksi ini yang dilakukan antar bank ini, transaksi transfer ini bisa dilakukan dengan cara real time. Tapi meskipun real time, pelaksanaannya tidak real time detik ke detik yang sama, tapi membutuhkan waktu juga. Misalnya membutuhkan beberapa jam, bahkan mungkin kalau dalam waktu atau kesempatan atau kejadian tertentu bisa beberapa hari, tapi tergantung dari um, saat kita melakukannya. Misalnya kita melakukan transaksi RTGS ini di hari sore gitu ya, sore hari berarti karena udah terlalu sore, maka mungkin pengiriman uangnya dilakukan esok harinya, jadi baru datang esok harinya. Dalam RTGS ini transfer dana itu membutuhkan biaya dan biayanya sekitar 25-50 ribu tergantung banknya. Jadi beda bank beda pengenaan biaya transfernya. Dan nominal uang yang bisa ditransfer itu minimal 100 juta per transaksi gitu. Jadi ada batasannya, ada ketentuannya. Ini kalau RTGS gitu ya. Lalu berikutnya kalau misalnya yang kita pakai adalah Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI, disebut juga sebagai Lalu Lintas Giro atau LLG. Ini sama dibuat oleh Bank Indonesia gitu ya, diselenggarakan oleh Bank Indonesia, tapi prosesnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 2 sampai 3 hari kerja. Itu normal, mungkin bisa lebih dari itu. Biaya transfernya memang lebih murah dibandingkan ETGS, jadi hanya 3.500 per transaksi. Dan
Dalam ini, sistem clearing nasional Indonesia, maksimum transfer yang bisa dilakukan adalah 500 juta per satu kali transaksi. Tapi sekali lagi ini tergantung dari kebijakan banknya. Jadi sekali lagi ini hanya kebijakan yang secara umum, tapi dalam pelaksanaannya setiap bank mempunyai cara atau kebijakan sendiri-sendiri. Tapi sekali lagi ada RTGS yang biaya transaksinya lebih mahal gitu ya. Jadi ada biayanya lebih mahal RTGS dibandingkan SKNI. Tapi waktunya di sini SKNI lebih panjang dibandingkan RTGS yang tadi yang hanya beberapa jam sampai beberapa hari, tapi ini kan biasanya butuhnya 2-3 hari kerja gitu. Jadi memang lebih lama SKNI. Lalu berikutnya sistem atau mekanisme yang ketiga dari transfer adalah real time online atau RTO. Nah, ini yang biasa kita pakai gitu. Jadi dalam real time online atau RTO, pengiriman uang bisa dilakukan secara real time dan benar real time. Artinya begitu saya melakukan transaksi pengiriman uang dari rekening saya ke rekening teman saya, maka teman saya akan mendapatkan uang tersebut atau masuk ke dalam rekening teman saya itu dalam beberapa detik kemudian. Jadi memang real time. Biayanya memang lebih besar, sekitar 5.000 sampai 7.500 tergantung dari kebijakan bank gitu ya, dan ada batasannya. Di sini batasannya memang lebih kecil. Batasan dari RTO dalam satu kali transaksi ada 50 juta. Sekali lagi, tergantung dari kebijakan bank masing-masing. Ini adalah kebijakan atau mekanisme yang berlaku di Indonesia apabila kita melakukan transaksi transfer barang, transfer uang dari satu rekening ke rekening lain dan kebetulan itu beda bank, gitu ya. Lalu berikutnya kita coba akan membahas sedikit mengenai clearing. Apa yang disebut sebagai clearing? Clearing adalah sebuah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank. Tentunya di sini yang menyelenggarakan dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia punya satu departemen, punya satu divisi di mana mereka melakukan pengelolaan transaksi clearing. Jadi clearing adalah jasa penyediaan penyelesaian hutang antar bank. Di sini terjadi karena adanya penyerahan warkat atau biliet yang dilakukan di luar dari bank yang bersangkutan. Jadi mungkin ada ada cek, ada biliet giro yang dicairkan di luar bank yang bersangkutan. Ini adalah clearing. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi utang piutang antar bank? Utang piutang antar bank bisa terjadi karena adanya nasabah yang menguangkan surat berharga baik berupa cek atau biliet giro di bank yang lain. Misalnya, saya punya rekening giro, saya misalnya punya cek di Bank Mandiri, saya cairkannya di BRI gitu. Nah, karena uangnya ini adalah uang BRI, maka terjadilah utang piutang antar bank. Gitu. Contoh yang lainnya adalah kalau saya menggunakan ATM bersama. Jadi misalnya saya punya ATM dari Bank Syariah Indonesia gitu ya. Begitu saya mau mencairkan uang, yang ada di depan saya adalah ATM Mandiri. Nah, begitu saya masukkan kartu ATM saya ke mesin ATM Bank Mandiri, maka yang keluar adalah uang Bank Mandiri, bukan uang Bank Syariah Indonesia. Nah, inilah terjadilah hutang piutang. Nah, penagihan ini dilakukan di tadi proses clearing. Jadi Bank Mandiri di mana ATM-nya saya adalah Bank Mandiri, itu menagih ke Bank Syariah Indonesia. Kenapa? Karena saya nasabah Bank Syariah Indonesia ngambilnya Bank Mandiri. Nah, ini proses pencairan uangnya, tagih menagihannya ini dalam proses sebagai clearing. Dan sekali lagi, clearing adanya di Bank Indonesia. Nah, proses yang paling sering terjadi, yang paling sering kita lihat adalah tadi tuh, kita menggunakan ATM, di mana ATM ini disebut sebagai ATM bersama. Jadi ATM bersama adalah sebuah ATM yang bisa dipakai di mesin ATM apa aja gitu. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai ATM bersama seperti itu. Jadi secara sederhananya sih yang namanya ATM bersama adalah sebuah jaringan kerjasama antar bank dan non-bank. Jadi ada sekitar 90 bank dan non-bank ini lembaganya berkumpul dan mereka bikin kesepakatan bahwa kalau nasabahnya ingin mencairkan uang atau mengambil uang atau membayar tagihan bisa menggunakan ATM di luar dari bank tersebut gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa saya nasabah Bank Syariah Indonesia mengambil uang di eh, Bank Mandiri, atau misalnya ada orang mempunyai kartu kredit Mandiri Visa gitu ya, bayar kartu kreditnya misalnya di ATM BRI gitu. Jadi ATM BRI membayar untuk cicilan atau tagihan kartu kredit Mandiri Visa gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah
sebuah fasilitas kerjasama antar bank dan non-bank di mana mereka memberikan jasa bahwa mereka memperbolehkan nasabahnya untuk melakukan transaksi di mesin ATM di luar bank tersebut. Tapi selama dalam perjanjian ada kesepakatan di antara bank. Gitu. Jadi ATM ini adalah ATM bersama. Jadi inilah yang tersebut masuk ke dalam bahasan dari clearing tadi, gitu ya. Lalu bahasan kita yang ketiga hari ini, yang pertama tadi adalah transfer, lalu yang kedua adalah clearing, lalu yang ketiga kita masuk ke dalam pembahasannya adalah wesel. Wesel apa sih? Secara sederhananya ya, wesel itu adalah sebuah pengiriman uang atau transfer uang yang dilakukan tidak menggunakan rekening, gitu. Kan kalau tadi kan transfer pakai rekening, gitu ya, misalnya dari Mandiri ke BNI, dari BNI ke BRI, gitu ya, ada rekeningnya. Tapi kalau misalnya wesel, ini pengiriman uang, ya, atau transfer uang yang tidak menggunakan rekening gitu. Jadi contohnya seperti kalau di PT Pos Indonesia ada yang namanya Wesel Pos. Jadi kalau Wesel Pos itu caranya saya mau ngirim uang ke teman saya gitu ya, misalnya di Lombok gitu. Begitu saya mengirim uang teman saya di Lombok, kebetulan teman saya nggak punya rekening gitu. Jadi saya menggunakan bantuan Wesel Pos. Jadi saya tinggal datang ke Pos Indonesia, beli selembar kertas yang disebut sebagai wesel gitu ya. Wesel saya bayar, lalu saya isi, lalu saya serahkan uangnya, lalu saya serahkan juga surat weselnya, lalu terkirimlah uang gitu. Ada juga cara yang lain selain dari PT Pos Indonesia dengan Wesel Posnya, yaitu di sini ada beberapa jasa yang kebetulan diberikan oleh beberapa lembaga keuangan seperti PayPal dan TransferWise. Di sini menggunakan jasa yang disebut sebagai layanan transfer uang online, gitu ya. Lalu juga ada money transfer agent. Di sini ada Western Union, ada MoneyGram, gitu. Dia menggunakan jasa pengiriman ini, dan biasanya Western Union dan MoneyGram ini dipakai untuk pengiriman uang dari luar negeri atau dari dalam ke luar negeri. Dan biasanya yang menggunakan ini banyaknya daerah adalah para buruh migran gitu ya, TKI, TKW gitu yang kerja di luar negeri. Karena mereka mungkin biar lebih gampang mengirim uang, mereka menggunakan uh, bantuan dari perusahaan non perbankan yang disebut sebagai Western Union atau MoneyGram. Lalu berikutnya adalah dompet digital atau e-wallet. Dompet digital atau e-wallet ini banyak dipakai juga di Indonesia seperti GoPay, OVO, Dana, link aja dan seterusnya, ada banyak. Jadi dengan cara ini kita bisa mengirimkan uang dari satu rekening ke rekening yang lain tanpa pengiriman uang dari satu orang ke orang lain tanpa menggunakan rekening maksudnya. Jadi sekali lagi pengiriman uang bisa dua. Ada yang pakai rekening, ada yang nggak pakai rekening. Jadi seperti itu. Jadi ada PT Pos gitu ya dengan menggunakan jasa pos, jasa Wesel Pos. Ada juga yang tadi barusan kita bahas ini ada transfer uang online, ada transfer uang melalui agent, ada juga melalui dompet digital. Jadi itu yang kita bahas hari ini. Ada tiga. Pertama transfer, pengiriman uang dari satu rekening ke rekening yang lain di dalam bank yang sama atau beda bank, atau juga kita juga efeknya dari ini kadang-kadang ada yang disebut sebagai clearing gitu ya. Dan clearing ini adalah proses penagihan uang. Dan yang ketiga kita bahas adalah masalah wesel. Nah, dari ketiga ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan gitu ya, tapi sebenarnya tadi udah beberapa dibahas juga. Pertama, dalam melakukan transaksi tentunya karena ini berhubungan dengan uang dan uang harus ditata kelola dengan baik, maka ada mekanismenya. Ada mekanisme yang mengatur dalam Bank Indonesia, ada RTGS, ada SKNI, ada RTO, tergantung kita membutuhkannya dengan modal seperti apa, besar uangnya seperti apa, lalu butuh lamanya uang, kita juga harus tahu itu sehingga akhirnya dalam melakukan transaksi kita bisa lebih baik lagi. Lalu yang kedua, transfer dapat dilakukan dengan menggunakan telepon pintar. Jadi untuk beberapa transaksi tertentu kita bisa menggunakan telepon pintar dengan menggunakan internet banking atau mobile banking. Jadi lebih memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Misalnya kalau kita membayar uang dari pembelian barang yang kita lakukan di marketplace gitu. Lalu berikutnya adalah pencairan uang bisa dilakukan di dalam bank yang sama atau menggunakan bank yang lain gitu. Misalnya saya punya cek yang saya cairkan di bank yang lain, bukan di bank yang mengeluarkan cek, itu diperbolehkan, tapi efeknya pengambilan uang ini harus
diperjelas, dijernihkan gitu pokok permasalahannya disebut sebagai clearing. Nah, clearing ini lembaganya ada di Bank Indonesia seperti juga tadi yang RTG juga ada di Bank Indonesia. Lalu ada fasilitas pengiriman uang yang berikutnya adalah menggunakan Wesel. Jadi Wesel adalah pengiriman uang tanpa rekening, tapi bukan cuma Wesel, ada juga yang tadi seperti ada MoneyGram, ada Western Union sebagainya. Begitu aja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pamit, sehat semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan jangan lupa bila nanti ada hal yang ingin dibicarakan atau ingin dibahas, silakan tinggalkan idenya di kolom komentar, atau misalnya ada yang ingin didiskusikan silakan untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit. Sekali lagi terima kasih kunjungannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.